Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11, saya Teti Nurani Saritasari dan teman saya. Dina Mareta. Dan saya Najwa Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu alat penting dalam dunia laboratorium, yaitu sentrifuge. Sentrifuge adalah alat yang sering kita temui dalam berbagai aplikasi, mulai dari pemisah komponen darah di rumah sakit hingga pemrosesan bahan kimia di laboratorium penelitian. Meskipun sering terlihat sederhana, prinsip kerja dan cara penggunaannya sangatlah kompleks dan mendalam. Dalam presentasi ini, kita akan membahas beberapa hal penting mengenai sentrifuge, yaitu apa itu sentrifuge, bagaimana cara kerjanya, lalu jenis-jenis sentrifuge, menjelajahi berbagai jenis sentrifuge, lalu tips penggunaan dan perawatan sentrifuge. Harapan kami, setelah presentasi ini, kalian akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sentrifuge berfungsi dan bagaimana alat ini berkontribusi pada berbagai bidang. Kita mulai dari definisi sentrifuge. Sentrifuge merupakan alat untuk memutar sampel pada kecepatan tinggi, sehingga memaksa partikel yang lebih berat terkumpul di dasar tabung. Pemakaian sentrifuge yang paling sering adalah pemisahan komponen sel darah dari cairannya, sehingga cairan tersebut dapat digunakan untuk pemeriksaan. Next. Sejarah singkat dari terciptanya alat sentrifuge yaitu pertama, insinyur militer Inggris Benjamin Robbins pada tahun 1707 sampai 1751 menemukan alat lengan berputar untuk menentukan hambatan. Pada tahun 1864, Antonin Pradelt mengusulkan ide sentrifuge susu untuk memisahkan krim dari susu. Dari penelitian ini juga, Antonin mulai mengembangkannya hingga akhirnya sentrifuge menjadi alat laboratorium yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan di dunia laboratorium. Next. Prinsip kerja alat sentrifuge ini memanfaatkan gaya sentrifugal, di mana pada gaya ini dilakukan dengan memutar campuran sangat cepat dan bertumpu pada titik pusat. Percepatan sentripetal akan menyebabkan zat yang lebih padat akan mengendap di dasar tabung, dan dengan cara yang sama, benda ringan akan cenderung bergerak ke atas tabung. Gaya sentrifugal dihasilkan dari putaran motor listrik yang terdapat suplai. Semakin tinggi putaran motor, maka semakin besar gaya sentrifugal yang dihasilkan, dan begitu juga sebaliknya. Next. Pada dasarnya, sentrifuge berfungsi sebagai alat untuk memisahkan partikulat padat dalam cairan. Misalnya, untuk mendapatkan serum di tabung EDTA, lalu untuk pemeriksaan hematokrit, juga untuk memisahkan endapan urin untuk pemeriksaan mikroskopis urin. Next. Ini bisa menjadi gambaran umum saat sampel sebelum dan sesudah disentrifuge. Yang sebelumnya masih whole blood, setelah disentrifuge akan terjadi bagian-bagian yang terpisah, yaitu plasma, lalu ada seperti garis putih itu berisi sel darah putih dan juga trombosit, lalu di bagian endapan terdapat sel darah merah atau eritrosit. Next. Oke, jadi apa aja sih jenis-jenis centrifuge? Jadi yang pertama itu ada general purpose centrifuge. General purpose centrifuge sendiri punya ciri-ciri. Yang pertama tabletop, yang kedua dirancang untuk pemisahan sampel urin, serum, atau cairan lain dari bahan padat yang tidak larut. Yang ketiga memiliki kecepatan antara 0 sampai 3000 rpm. Yang keempat, bisa menampung sampel mulai dari 5 sampai 100 mili. Dan terakhir, pada dunia kedokteran dan analis kesehatan, jenis general purpose paling sering digunakan. Yang kedua ada microcentrifuge. Microcentrifuge sendiri mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bisa disebut juga microfuge, yang memutar
khusus pada kecepatan tinggi. Yang kedua itu digunakan untuk berbagai macam sampel dengan bobot yang sedikit. Yang ketiga, volume microtubes mulai dari 0,5 sampai 2,0 mililiter. Yang ketiga atau yang terakhir ada specialty centrifuge. Specialty centrifuge ini digunakan untuk keperluan lebih spesifik seperti microhematocrit centrifuge dan blood blank centrifuge yang dirancang khusus untuk laboratorium klinis. Terus ada bagian-bagian dari centrifuge. Yang pertama ini ada latch, ada lid, ada camber, rotor, kontrol, motor, sama sampel. Fungsi-fungsi dari bagiannya itu yang pertama ada motor. Fungsi dari motor itu bagian paling penting di sentrifuge. Fungsinya itu sebagai penggerak rotor sehingga dapat berputar dengan kecepatan tertentu. Yang kedua ada rotor. Rotor itu fungsinya buat meletakkan tabung sampel yang akan diputar. Yang ketiga ada kontrol atau panel kontrol. Panel kontrol itu komponen yang berisi tombol-tombol seperti on off, pengatur kecepatan, dan pengatur waktu. Yang ketiga ada lid atau penutup. Biasanya lid penutup ini itu bagian atas sentrifuge yang dilengkapi dengan tutup yang mekanismenya diatur dengan pengunci atau latch otomatis. Lid sendiri tidak bisa terbuka sebelum proses sentrifugisasi selesai. Yang terakhir ada body. Body sentrifuge biasanya berbeda-beda, terkadang kotak, silinder, atau ada juga yang bentuknya setengah bola. Fungsinya untuk melindungi bagian dalam seperti motor, rotor, atau sampel, dan komponen lainnya. Nah, bagaimana sih cara penggunaan dan perawatan sentrifuge? Next. Ya. Oke, perawatan sentrifuge yang pertama ada menempelkan sampel harus dalam keadaan seimbang dan simetris. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar putaran tidak bergetar dan alat akan berumur lama. Yang kedua, untuk perawatan, bersihkan alat hanya dengan lap bersih atau lap yang dibasahi air, kemudian lap dengan kain kering setiap selesai menggunakan. Yang ketiga, jangan letakkan alat terlalu dekat dengan tembok di belakangnya karena terdapat ventilasi aliran udara pada sentrifuge. Yang keempat, lumasi bagian engsel penutup dengan pelumas setiap bulan. Next. Cara penggunaan. Yang pertama, pasangkan kabel power ke sumber tegangan. Dan yang kedua, hidupkan alat sentrifuge dengan menekan tombol switch on atau off. Dan yang ketiga, buka tutup sentrifuge, masukkan tabung yang akan disentrifuge dengan posisi yang seimbang dan saling berhadapan. Yang keempat, atur kecepatan dan waktu pemutaran sesuai yang dibutuhkan. Yang kelima, jika semua tabung sudah dimasukkan, lalu tekan penutupnya, kemudian tekan tombol start. Yang keenam, setelah selesai alat akan berhenti secara otomatis dan motor akan berhenti bekerja, maka tutup sentrifuge akan terbuka. Dan yang ketujuh, pastikan sentrifuge sudah berhenti sebelum membuka alat. Dan yang kedelapan, lalu ambil tabung yang sudah disentrifuge. Dan yang kesembilan, lihat hasil sentrifugal dan pastikan apakah sampel sudah benar terpisah. Dan yang ke-10, jika sudah selesai digunakan, matikan alat dengan menekan tombol off. Next. Nah, di sini kami akan menampilkan sebuah video mengenai sentrifuge. Perhatikan baik-baik ya.
Oke, sekian materi dan video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.